Fakta yang tidak banyak orang tahu, yang pertama pekerjaannya cenderung santai, tapi sangat ilmiah. Nama saya Nanang Ardianto, saat ini saya bekerja di PT Suritani Pemuka, yakni Jakpro Divisi Aquakultur. Dulu saya alumni dari Airlangga Surabaya, Prodi Aquakultur. Saat ini saya sedang bekerja di bidang perikanan, pada khususnya pada budidaya udang. Kalau di PT Suritani Pemuka ini, nama divisinya adalah Shrimp Technical Team atau tim teknis budidaya udang. Sebetulnya di tim teknis ini kami bekerja lebih fokus pada pengaturan budidaya udang itu dari mulai persiapan, proses hingga output. Jadi di sana kebanyakan memang berkutat pada bidang teknis, bagaimana budidaya udang itu berjalan mulai dari pra, kemudian produksi hingga proses keluarnya. Jadi di sana melingkupi penebaran benur udang, kemudian manajemen pakan, kemudian manajemen penyakit dan permasalahan di tambak, kemudian manajemen obat-obatan yang digunakan selama proses budidaya, hingga nantinya udang itu bisa mencapai target dari mulai size, kemudian target waktu budidaya, hingga kemudian mencapai total panen akhir. Yang pasti untuk keterampilan yang harus ada adalah background perikanan ya, karena bidang budidaya udang ini sedikit banyak tentu akan berpengaruh pada keilmuan yang didapat dulu saat masih kuliah. Karena proses budidaya udang itu sebetulnya merupakan kegiatan yang sangat ilmiah. Kan di sana ada proses pengamatan dinamika perairan dari mulai kualitas air, kemudian problem penyakit udang, hingga nantinya udang itu bisa berhasil dibudidayakan sampai target yang telah ditetapkan. Seperti itu. Sebetulnya di bidang budidaya udang ini dulunya ketika saya masuk di perusahaan ini pun tentu ada masa training ya, dari mana kita mendapatkan ilmu-ilmu dasar itu mengenai proses budidaya secara baik dan benar. Karena ada ketentuan-ketentuan yang baku dan ketentuan-ketentuan kondisional yang dimanfaatkan di lokasi masing-masing. Karena di lokasi budidaya udang tempat A, tentu permasalahan dan manajemennya pasti berbeda di lokasi tambak yang lain. Kan di sana ada kawasan khusus yang memang dia endemik penyakit A, kemudian di kawasan B mungkin tidak ada penyakit yang ada di kawasan itu, mungkin seperti itu. Kalau kemampuan lain yang harus ada adalah kemampuan non teknis, yakni komunikasi, karena soft skill ini berpengaruh pada ketika rekan-rekan nanti mengatur karyawan yang notabene adalah orang-orang di lingkungan sekitar. Kalau mungkin saya ini kan sebagai perantau yang ditugaskan oleh perusahaan saya untuk mengelola suatu tambak udang yang bekerja sama dengan PT Suritani Pemuka itu tadi sebagai penyedia pakan, seperti itu. Tentu di budidaya udang ini melibatkan banyak pihak ya, terutama pekerja kasar yang tentunya nantinya ditugaskan di masing-masing kolam yang telah dibagi di masing-masing tempat itu. Nah, yang harus perlu ada yang pertama adalah bagaimana kita ini sebagai insan akademis yang dulunya pernah mengenyam perkuliahan itu menjelaskan penugasan kepada mereka yang mungkin dari mulai strata pendidikannya berbeda. Itu perlu kemampuan khusus untuk menyampaikan apa yang akan kita maksudkan itu dengan bahasa yang lebih sederhana. Karena tidak semua orang itu mampu menerima apa yang kita sampaikan kalau bahasanya terlalu ilmiah atau terlalu tinggi seperti itu. Kemudian untuk manajemen masalah yang sering terjadi mungkin ada kalanya itu miskomunikasi, yaitu tadi yang perlu diperhatikan adalah penyampaian itu harus disampaikan secara sederhana, cepat dan tepat seperti itu. Karena ketika kita menginstruksikan suatu kegiatan, misalkan berikan pakan sekian dengan dosis sekian dan sebagainya, itu kalau misalkan kita jelaskan terlalu bertele-tele, maka orang lain bisa jadi tidak menangkap berapa takaran yang pas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian soft skill lain yang harus tentu adalah kita sebagai pemimpin di lokasi kerja tersebut juga harus memiliki
faktor integritas yang kuat, karena ketika kita misalkan tidak disiplin dalam menjalankan tugas, tentu bawahan atau pekerja lainnya yang mengetahui progres kita mungkin juga akan meniru, oh pimpinan saya ternyata kurang semangat, kemudian kurang disiplin dalam waktu bekerja dan sebagainya, itu pasti akan ditiru. Nah itu yang harus tentu ada, pertama komunikasi, yang kedua adalah attitude, yang ketiga adalah integritas itu. Karena ketiga faktor dasar ini kalau kita sudah ada, bekerja apapun nantinya akan nyaman dan membawa aura positif di lingkungan kerja seperti itu. Begini ya, kalau di bidang dunia perikanan, mungkin saat ini yang istilahnya memiliki prospek paling bagus bagi lulusan perikanan itu ya bekerja di bidang udang. Karena seperti yang kita ketahui, dari komoditas banyak perikanan itu yang membawa dampak signifikan pada nilai ekspor Indonesia itu yang pertama mungkin adalah masih nilai tuna, kemudian yang kedua adalah udang faname ini. Nah itu menjadi satu poin bahwa bidang udang itu ternyata prospeknya bagus. Kemudian motivasi kedua adalah bekerja di bidang udang ini serunya adalah banyak tantangan teknis yang mencakup keilmuan kita. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa mengelola budidaya udang itu tidak seperti mengelola ikan hias yang lingkupnya hanya di satu wadah kecil ya. Kalau budidaya udang ini skalanya besar dan melibatkan banyak faktor biaya yang cukup fantastis. Kalau mungkin udang ini dalam kisaran satu siklus saja pakannya bisa beratus-ratus ton ya kan. Nah itu harus bisa imbal baliknya adalah udang yang didapatkan itu beratus-ratus ton itu pula lah. Kalau dikalkulasikan dari biaya produksi itu hasilnya ya pasti fantastis. Nah itu yang nanti berkolerasi lurus ketika kita bekerja di bidang udang itu, selain mendapatkan fee atau gaji dari pabrik yang kita tempati, juga akan mendapatkan bonus siklusan saat pasca panen. Lah mungkin itu yang menjadi motivasi paling besar, karena realistis saja ketika kita bekerja mungkin yang selain pengalaman dan peningkatan diri yang didapatkan, juga ada pemasukan yang juga setimpal dengan pengorbanan ketika kita bekerja. Mungkin itu motivasinya. Yang membuat saya bahagia bekerja di bidang saya saat ini adalah bidangnya adalah linear dengan akademik yang telah dapatkan beberapa tahun silam ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah banyak link atau networking yang saya dapatkan pasca kampus. Kalau misalkan kita ini dulu di kampus networkingnya itu dari organisasi, kemudian teman sekelas dan sebagainya. Kalau sekarang ketika sudah bekerja itu ternyata networking kita itu luar biasa, bisa dari perusahaan lain, dengan perspektif lain, dengan strategi bisnis yang lain, kemudian dengan ilmu-ilmu yang ternyata kita masih sangat terbatas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang buat saya bahagia itu bekerja di bidang udang. Karena sektornya informal, maka jam kerjanya tidak bisa disamakan dengan mereka yang bekerja di sektor formal. Kalau di bidang perudangan ini kan istilahnya mereka bekerja ini sesiklus bisa sekitar 3-4 bulan ya kan. Nah itu baru ada libur ketika mereka sudah panen. Berbeda dengan mungkin pekerja formal yang tiap 1 minggu bisa libur dan sebagainya. Nah enaknya kalau di sektor informal itu tidak ada jam pasti, batasan jam kerja harian. Jadi misalkan kegiatannya itu si pekerja itu memberi makan di jam sekian, kemudian memberi obat-obatan jam sekian. Nah itu masuk jam kerja kita. Kemudian manajemen pakan nanti pengecekan udangnya itu juga jam-jam sekian yang tidak bisa dipatok gitu. Mungkin yang buat saya bahagia itu yang pertama adalah kegiatannya yang lebih fleksibel, yang kedua kemudian networkingnya lebih luas, seperti itu aja ya. Tantangan terbesar saya selama ini adalah melawan pesimis diri saya sendiri. Itu tantangan terbesar saya, karena selama ini ketika saya mencoba berpikir positif itu ada banyak progres, dari mulai posisi A kemudian posisi B yang cenderung meningkat. Nah itu yang sebetulnya dulu saya pun tidak berpikiran bisa mendapatkan pekerjaan dengan jenjang karir yang justru naik. Nah seperti itu, tantangan terbesar saya itu melawan pesimis saya sendiri itu tadi. Karena mungkin bidang ini banyak orang di sektor formal tidak tahu, ternyata di sektor yang sama sesama aquaculture itu bidang ini sangat prospektif. Itu aja mungkin.
Momen paling membanggakan saya itu dulu ketika masuk di PT Suritani Pemuka jalur MT. Nah, itu dulu saya merupakan salah satu presenter kegiatan OJT terbaik saat itu yang pertama. Kemudian setelahnya saya merupakan pegawai termuda di posisi ini di perusahaan saat ini di unit yang saya tempati daripada mungkin rekan-rekan lain yang umurnya lebih senior. Mungkin itu kebanggaan yang saya dapatkan. Momen terendahnya adalah ketika saya harus berpisah dengan orang tua dan membagi waktu yang sangat terbatas karena pekerjaan saya ini mewajibkan saya untuk bisa stay di lokasi tambak yang jauh dari rumah, itu aja. Kemudian yang kedua adalah mekanisme kerjanya itu tentu berbeda dengan mereka yang ada di sektor formal. Jadi kita mengharuskan untuk bisa survive dan mencoba menjalaninya dengan senang hati, seperti itu. Tips terbaik dari saya untuk mereka yang mau menekuni bidang ini adalah kemauan belajar tinggi. Karena dulunya saya juga tidak bisa apa-apa, belum tahu apa-apa dan tidak mengira akan menjadi apa. Karena saya mau belajar, kemudian ingin belajar dan mencoba memperbaiki kekurangan saya di hari-hari sebelumnya. Nah, itu makanya progres itu akan mengikuti. Ketika kita mau membiasakan untuk terus belajar dengan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kita ketahui, nah itu saya yakin peningkatan kualitas diri Anda akan juga mengikuti seperti itu. Fakta yang tidak banyak orang tahu, yang pertama, pekerjaannya cenderung santai tapi sangat ilmiah. Yang kedua, pekerjaannya terkesan kasar padahal benefit yang didapatkan sangat besar. Yang ketiga, pekerjaan ini memiliki peluang yang besar tapi peminatnya sangat kecil karena tidak mengetahui secara umum dan lebih luas tentang bidang yang saya tekuni. Itu. Saran untuk mereka yang akan beralih dari jenjang perkuliahan ke jenjang pekerjaan, yang pasti pilihlah pekerjaan yang membuat Anda nyaman, tetapi tidak berarti membatasi Anda dengan berbagai idealisme yang ditetapkan selama kuliah. Karena kita tentu akan dihadapkan dengan realitas kehidupan yang nantinya juga akan berimplikasi positif jika pilihannya tepat. Nah, itu sarannya adalah pilihlah pekerjaan sesuai dengan passion Anda dengan kemauan belajar tinggi. Itu aja.